Oke, udah record ya? Oke, selamat pagi, selamat siang semuanya. Selamat siang buat teman-teman yang udah hadir, makasih. Yang udah mengikuti bimbingan saya pada hari ini. Nah, jadi apa sih bimbingan itu? Bimbingan itu nggak cuma tentang konseling gitu. Jadi bimbingan di BK itu ada tentang layanan informasi. Nah, layanan informasi itu, jadi tugasnya saya sebagai guru BK nantinya akan memberikan layanan gitu buat kalian. Tapi bukan layanan konseling, kayak tentang sesi curhat dan sebagainya. Tapi memberikan layanan informasi. Nah, jadi sebelum itu mungkin kita mulai dengan doa ya, teman-teman. Oke, kan saya pimpin dengan doa, dan doa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, teman-teman, selamat siang semuanya. Mungkin bagi yang bisa on cam ya. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa kalau lagi terkendala. Nah, jadi di sini aku mau ngasih materi. Mungkin ada teman-teman yang udah tahu apa belum? Jimmy tahu nggak, Jim? Belum tahu sih. Oke. Oke, teman-teman, jadi aku di sini mau ngasih materi tentang, ya langsung aja aku share. Udah kelihatan belum, teman-teman? Oke. Udah. Nah, jadi materi tentang layanan hari ini yaitu mengontrol emosi. Mungkin masih banyak dari kita yang belum bisa gitu, kayak emosinya masih sering meledak-meledak atau nggak terkontrol. Nah, di sini kita bakal belajar sama-sama tentang apa sih emosi itu. Nah, mungkin kayak teman-teman pernah lihat kayak orang tuh gampang marah, emosian, atau kemudian gitu, kayak di sekitar kita tuh masih banyak orang yang kayak gini. Nah, mungkin teman-teman tuh sering di sekitar kita lah kayak lihat teman-teman yang lain tiba-tiba marah, emosi. Nah, sama kalian semua pasti pernah ngalamin itu kan? Kayak terkena juga dampak emosi, maupun itu emosi sendiri ataupun emosi dari orang lain. Nah, Jamie pernah nggak, Jam? Ya pernah lah kalau emosian gitu kan. Atau marah pastinya pernah sih. Nah, jadi kita masuk nih. Apa sih emosi itu? Nah, jadi emosi adalah reaksi kita terhadap seseorang atau kejadian yang melibatkan perasaan ataupun tindakan. Jadi setiap tindakan ataupun kayak reaksi itu pasti emosi termasuk. Kayak kita marah, sedih, senang, ataupun reaksi sebab akibat yang kita kasih, katarsis itu pasti akan melibatkan emosi. Nah, jadi emosi itu ada dua, yaitu yang positif tuh semua emosi yang membahagiakan, yang bikin kita senang, pokoknya yang gembira, semuanya tuh pasti masuk dalam emosi yang positif. Nah, emosi yang negatif itu semua emosi yang menyedihkan, kayak marah, sedih, takut itu pasti masuk dalam emosi yang negatif. Mungkin di sini teman-teman ada tahu nggak yang emosi positif tapi marah-marah gitu? Kayak emosi yang menurut teman-teman positif tapi sebenarnya enggak. Nah, di sini kita lihat lagi. Nah, dari beberapa penjelasan tadi yang teori-teori awal, nah jadi di sini kita bisa lihat ini emosi yang positif dan emosi yang negatif. Nah, Jam coba sebutin emosi apa yang menurutmu positif dan negatif di sini. Emosi positif ya, itu calm sama love. Kalau yang negatif ya confuse sama disappoint. Mungkin teman-teman yang lain mau ngasih kayak penjelasan sih apa sih emosi yang kenapa kayak confuse itu bisa negatif, calm itu bisa positif. Ada yang mau sharing mungkin?
Mungkin aku boleh coba dulu kali ya tentang confused. Kalau Ya. confused tuh bingung kan. Nah, bingung juga erat kaitannya sama hal-hal yang negatif, contoh cemas atau hirau dengan sesuatu, terutama masa depan atau keadaan yang sekarang. Nah, itu maka dikategorikan sebagai emosi yang negatif. Itu kira-kira. Oke. Mungkin teman-teman yang lain ada mau lagi yang sharing-sharing atau mau ngasih pendapat tentang emosi? Jadi kenapa bisa sampai kayak gitu? Karena kita kan udah tahu kayak tadi dari awal, emosi yang membahagiakan itu kan emosi yang positif, dan emosi yang bikin kita sedih, kita sad gitu pasti yang negatif. Nah, jadi karena kita merasa calm ataupun merasa kayak dicintai gitu pasti kan positif, karena itu bikin kita senang kan, kayak serotonin kita naik gitu, hormon-hormon kita. Nah, kalau confused dan kayak kecewa gitu ya udah pasti sedih, karena ya memang kodratnya udah sedih gitu. Udah lanjutin ya. Nah, jadi emosi itu nggak boleh kita tahan-tahan ya teman-teman. Kayak kenapa sih kita nggak boleh nahan emosi? Karena kayak emosi itu bisa memicu kecemasan klinis. Habis itu kita sering lupa juga karena kita ke distract tadi sama emosi yang negatif. Jadi kita sering lupa akan hal-hal yang penting kayak gitu. Dan kita nugas juga kan pasti tergantung mood tuh kadang. Kayak kita nugas, kalau kita lagi nggak enak kan, lagi negatif, emosinya pasti sampai lupa kadang tugas, kayak ngelupain segala-galanya gitu karena ada masalah. Habis itu dijauhi oleh orang-orang sekitar. Nah, kenapa kita bisa dijauhi orang-orang sekitar? Karena biasanya emosi yang buruk gitu, kayak kita bisa menimbulkan dampak ke yang lain. Kayak kita pasti ngerasain dong, kayak ke teman-teman yang lain, wah dia ini pasti lagi ada suatu masalah gitu. Sampai dia diam-diam yang biasanya ceria kan, habis itu tiba-tiba kok marah-marah. Besok kan kita pasti agak ngejauh lah dari dia dulu untuk sementara. Itu tidak mampu berpikir jernih, merusak relasi, merusak relasi, terus otot-otot sering menegang. Habis itu memicu penyakit jantung, habis itu menaikkan tekanan darah. Nah, karena emosi yang tinggi kan pasti darah tinggi tuh sering dikaitin sama darah tinggi. Habis itu produktivitas menurun karena kayak moody kita tadi, moodnya. Karena kita semakin kita emosi, pasti kita nggak mau ngapa-ngapain tuh, mageran jadinya, nggak mau apa-apa. Nah, habis itu stres meningkat menuju burnout. Nah, ini paling sering nih bagi kita mahasiswa kan. Burnout itu karena kita kayak misalkan ada tugas yang lama terus berulang-ulang terus sama gitu tugasnya. Pasti kayak kita bosan kan, malas. Habis itu jadi stresor buat kita. Nah, itu bisa sampai kita jadi burnout, teman-teman. Ini udah paling sering nih, mungkin ada yang sering menunda tugas sampai burnout karena burnout tadi. Itu kesulitan berempati dan pengertian pada orang lain. Nah, ini jeleknya kalau kita emosi, teman-teman. Kadang kita jadi nggak peduli gitu sama orang lain. Karena kita mementingkan diri kita sendiri, karena kita emosi tadi. Nah, mungkin ada yang mau ditanya dulu di slide ini, atau mau sharing? Kalau nggak ada, kita lanjutin. Udah jelas ya? Oke. Nah, ini lanjutannya. Kenapa marah itu nggak boleh kita pendam tadi? Dan juga kenapa marah itu nggak boleh kayak kita selalu lampiaskan tiba-tiba. Kenapa? Karena pertama kita nggak boleh marah, habis itu melampiaskannya ke orang yang nggak bersalah atau tidak berhubungan. Nah itu kan pasti ada beberapa sifat orang yang kayak, ya kalian tahu sendiri lah ibaratnya kayak ini ya, marah, terus kita nggak tahu apa-apa tuh, terus kita dimarahin kan pasti pernah tuh, salah satu dari kalian ngerasain kayak, kok tiba-tiba gue dimarahin sih gitu. Gue kan nggak tahu apa-apa tentang masalah ini. Nah habis itu ada yang berapa dilakukan. Nah dilakukan boleh, tapi asal tahu situasi, kondisi, dan tempat gitu. Kayak misal kita marah di kampus tapi bukan marah tentang kuliah gitu. Nah itu kan nggak etis tuh kayak gitu. Kayak kita marah, ya udah kita salurkannya di tempat yang lain, jangan sampai di tempat-tempat yang umum. Habis itu kan kalau kita emosi kan nggak enak juga dilihat sama teman-teman kita yang lain kayak gitu, karena pasti ganggu kan tadi. Nah habis itu diluapkan tanpa paham tingkat kemarahan sendiri. Nah jadi kemarahan itu ada tingkat-tingkatannya. Tapi kalau udah sampai yang diluapin benar-benar itu kan pasti kayak eksplosif, jadinya
berantem kita kadang sama temen jadinya tentang masalah emosi. Jadi ya emosi itu harus diredam, teman. Habis itu kenapa tadi emosi nggak boleh ditahan? Karena bisa dipendam. Nah, dipendam itu sampai jadi bom waktu. Bom waktu itu maksudnya kayak ya itu kita nahan, nahan, nahan. Kita kan sering tuh pasti nahan, nahan, sabar, sabar, sabar. Tiba-tiba langsung duar gitu. Ngamuk ke orang-orang gitu. Nah itu nggak boleh. Nah habis itu dilepaskan untuk mendapatkan perhatian seseorang. Nah ini sering nih di cowok nih pasti kayak nyari perhatian sama pasangannya kan, biar sok-sokan gitu. Kalau nggak gebetannya, biar sok-sok kuat gitu. Jamie sering nggak? Jam gini nggak? Ron? Oke. Mungkin ada yang mau bertanya lagi atau ngasih pendapat atau udah punya pengalaman kayak gini? Kalau nggak ada, lanjut dulu ya. Nah, ini cara mengekspresikan emosi. Mungkin pas lagi marah nih, ini kan saatnya lagi marah. Mungkin ada dengan olahraga, dengan menari, menyanyi gitu, atau bilang kayak ke sahabat. Nah, atau menulis, atau menggambar. Kan tergantung bakat minat kita. Kadang mungkin ada orang yang kayak lagi marah, main game tuh, ada juga bisa di sini ditambahkan. Mungkin lagi kesel, lagi apa ya udahlah olahraga aja gitu. Ada yang menari. Mungkin kalau Jamie lagi marah gimana, Jam? Kalau lagi marah, Hmm, nggak tahu sih, jarang marah soalnya. kalau jarang. Penyabar kan orangnya. Oke, oke. Mungkin teman-teman yang Traveling lain kalau biasanya, lagi traveling, hmm, traveling buat traveling ya, healing. healing. Kalau Iran gimana, Ron? Kalau lagi marah? Kalau aku pas cara tenangin pas lagi emosi lebih ke main volley sih, olahraga. Olahraga. Kalau Pipa kamu gimana? Kalau lagi kesel atau marah? Kalau aku lebih ke menyanyi sih. Oh, nyanyi. Berarti bagus suaranya ya. Nanti boleh nyanyi. Kalau Mawar nyanyi juga. Mawar masih ada nggak sih? Apa dia masih ini? Ada kok. Oh, ada. Masih error dikit-dikit ya. Kita lanjutin Kalau aja dulu ya. Kalau dia oh, kenapa Kak? Mawar kalau lagi marah ekspresiin emosinya gimana? Kalau aku itu Kak nyanyi. Oh, nyanyi juga sama kayak Pipa ya. Berarti satu hobi. Karaoke. Jamie juga sebenarnya karaoke kan, Jam? Enggak. Oh enggak. Kalau marah ya cerita aja gitu. Cerita. Langsung ke orangnya apa ke teman? Oh biasanya sih langsung ke orang lain sih. Ke orang lain dulu ya. Oke, kita lanjutin ya. Nah, ini kalau lagi sedih nih. Gimana sih cara ngekspresin emosi kalau lagi sedih? Makan enak yang pertama. Udah pasti tuh ya, biasanya kalau lagi sedih itu bawaannya pengen makan. Terus itu ada nulis lagi, nulis atau ngetik. Banyak penulis-penulis itu kan pasti lagi galau-galaunya tuh, nulis-nulis lagu gitu. Malah jadi kayak lagunya bagus gitu karena pengalaman kan. Dengar lagu aja juga bisa kayak tadi. Tapi yang tadi lebih ke arah menyanyi ya, teman-teman. Nah, ada juga yang cewek nih biasanya nangis. Nangis, hari-hari nangis kerjaannya kan. Jamie jangan bikin cewek nangis ya, Jam. Kamu enggak ya? Nah, ini Jamie juga nih bilang ke sahabat atau keluarga. Habis itu ada juga yang kayak wah nonton deh yang lucu-lucu gitu biar seneng kan, biar moodnya naik. Nah, ini kalau aku nih pasti tidur ya. Kalau sedih tidur aja. Marah tidur. Semuanya tidur loh kayak pelor soalnya. Mungkin kalau Jamie di mana sini Jam kamu Jam? Masih sahabat atau keluarga atau enggak? Sedih nih, sekarang sedih. Kalau lagi sedih biasanya denger lagu atau tidur. Dengar lagu ya, tiduran. Nah,
Nggak telepon mantan. Enggak. Ah, ah. Jalan sama mantan ya. Kalau Oh, teleponan enggak jalan gitu kan. oke. Kalau Pipa ngapain Pipa? Ketawa-ketawa mulu. Pipa di unmute dulu. Ya. Kalau aku lebih ke nangis, Kak. Oh, nangis ya? Nangis. Ron gimana biasanya? Kalau aku lebih ke nonton video lucu Udah biar lucu ya? moodnya kembali senang. Nah, biar moodnya naik lagi. Kalau sorry gimana? Di biasanya. Kayak kadang suka dengerin lagu, olahraga. Tapi paling biasanya tuh pergi sendirian. Pokoknya nyari suasana lah ya. Hmm, Healing. healing mood. Healing. 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 Iya sih healing kan. Healing. Kalau bahasa anak Jaksel healing. Oke, kita lanjutin ya, teman-teman. Nah, cara mau kalau kita lagi bahagia nih, udah pasti kita berbagi kebahagiaan nih. Jadi maksudnya berbagi kebahagiaan tuh gimana? Misalkan kita lagi senang nih, misalkan kamu di rumah nih dikasih jajan gitu kan sama emak gitu. Dapat 20.000 nih, 20.000 kan lumayan tuh. Kita bisa bawa teman-teman kayak kita traktir nih buat kamu, goceng deh gitu kan. Lumayan beli teh istri. Beli teh istri terus kita ya itu sharing happiness gitu, berbagi kebahagiaan. Misalkan kayak apa-apa traktir teman. Nah, itu kan salah satu berbagi kebahagiaan. Mungkin teman-teman mungkin ada cara kayak berbagi kebahagiaannya dengan cara lain selain traktir tuh gimana sih? Coba salah satu mungkin ada yang bisa sharing happiness. Misalkan kamu lagi bahagia tuh kamu lagi ngapain gitu. Mungkin ada yang loncat-loncat kan, joget-joget sendiri kan. Apalagi kalau kayak kita nembak cewek kan diterima gitu. Kayak, wah, pasti kayak ulap-ulap emosinya kan. Emosi positif tapi kalau ditolak ya pasti nangis ya. Enggak. Jam kamu gimana kalau bahagia Jam? Kalau bahagia jarang sih mau berbagi kebahagiaan gitu. Oh jarang kok. Tapi kalau kayak traktir teman gitu kan, senang-senang aja sih. Agak egois ya. Orang. Oh, bukan egois sih. Ya kan ini kan bahagiaku gitu, bukan bahagiamu ya kamu ada bahagianya sendiri lah gitu. Siap. Siap. Kalau kamu Ron gimana Ron? Kalau aku bahagianya sih lebih ke cari kesenangan sendiri, kayak kalau lagi senang mungkin lebih ke nyanyi sambil teriak-teriak gitu, ngeluapin kesenangannya gitu. Oh ini kalau Mawar nih dia jajanin adek ya. Bagus sih. Kalau pacar nggak dijajanin Mawar. Guputin gitu kan. Kalau kamu Sar gimana Sar kalau seneng gitu kan? Lagi bahagia ngapain? Tergantung konteks sih sebenarnya. Kalau konteksnya personal, seringnya tuh vibing sendiri. Dengerin lagu, terus santai. Lagi-lagi berpergian ke tempat-tempat juga biasanya. Terus kalau misalkan konteksnya tuh lebih ke kelompok, nah pasti ngajakin ke tempat juga, tempat baru gitu, perlu dicobain. Misalkan destinasi gitu-gitu, wisata ataupun makan-makan. Biasa gitu sih. Kayak traveling bareng tuh kan pasti seru tuh, bahagia. Iya, seru. No pipes. Nah, jadi kenapa kita harus kayak ngendaliin emosi gitu? Nah, karena emosi yang berlebihan itu satu membuat penyesalan. Karena kita nyesal tuh, misalkan kayak habis marah ngelakuin sesuatu yang nggak baik, apalagi kayak banting-banting barang tuh kadang. Pasti kita nyesel kan. Nah, yang kedua menyakiti hati orang yang sayang ke kita. Ya karena kita marah, karena kita ada masalah internal tadi, masalah tersendiri di dalam diri kita. Nah, jadi kita kayak sharing bad vibes gitu. Kan sering tuh kita kayak, mungkin orang ini lagi mood nih salah satunya.
Tapi satunya kita lagi nggak mood. Kadang kita kan kayak nggak sengaja bikin dia malah jadi nggak mood juga, jadi mood breaker-nya dia gitu. Apalagi ke pacar juga kadang kan kayak gitu biasanya. Kita bikin dia kesel jadinya. Yang ketiga, nambah masalah baru. Yang keempat itu merugikan diri sendiri, itu udah pasti. Bagi emosi negatif kan yang dibahas di sini. Kayak ya emosi negatif itu nggak baik lah kalau kita luap-luapin secara negatif. Jadi yang baik tadi ya kayak tadi kayak ya kita santai-santai aja, mungkin lagi emosi sementara kan sesaat gitu. Kita tenangin diri kayak dengerin lagu, mungkin ada yang menyanyi tadi. Nah, yang kelima, akan dijauhi oleh orang terdekat. Nah, ini biasanya yang emosinya yang jelek nih, kayak dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek gitu kan, padahal kita bercanda aja konteksnya. Mungkin kayak teman-teman yang lain tuh kan biasa satu circle pasti sering bercandaan gitu kan. Nah, tapi nggak mungkin semuanya sama. Nah, pasti salah satunya ada yang dalam tanda kutip baperan gitu kan, sering dikatain kayak baperan. Ih, apa-apa baper, dikit-dikit baper gitu kan. Jelek gitu, emosinya jelek kan. Nah, jadi kita jangan sampai jadi kayak gitu teman-teman, karena kan rugi gitu, kayak kita jauhin teman, habis itu nambah masalah baru. Ya udah misalkan kita lagi kesel, santai aja tadi yang mungkin kayak teman-teman kan, santai denger lagu. Nah, selanjutnya itu, nah kayak bagaimana sih cara mengontrol emosi? Yang pertama diam. Ya diam aja lu, diam kayak kita mikirin, kok bisa sih sampai kayak gini masalahnya gitu kan kadang emosi itu. Kok bisa sih sampai aku nggak bisa ngontrol emosi. Yang kedua tuh tarik napas dan hembuskan perlahan. Udah kayak yoga ya. Biasanya yoga kayak gini kan, tarik napas. Ya pasti kita kalau lagi marah tuh pasti kayak nahan-nahan gitu kan, kayak kayak bocah tuh kadang pura-pura narik-narik napas, turunin napas gitu. Nah, habis itu ada berhitung dalam hati. Kayak ya udah berhitung ataupun berdoa gitu. Mungkin yang religius biasanya agak-agak marah ya udah berdoa gitu. Mungkin yang Katolik Kristen kan berdoa, mungkin yang Muslim zikir atau apa kan biasanya kayak gitu. Buat tenangin. Yang keempat itu menjauh dari tempat yang membuat tidak nyaman. Nah tadi kan ini udah nggak bagus nih tempatnya. Daripada kita luapin emosi di situ kan lebih baik kita nyari suasana yang baru gitu. Daripada kita mendem-mendem kan emosi. Nah mungkin kalau udah kita dapat tempat yang nyaman ya udah teriak-teriak aja nggak apa-apa. Apalagi kalau liburan kan udah ketemu tempat yang bagus, biasanya traveling gitu. Ya udah jadi kayak lebih tenang gitu. Yang kelima tuh tenang dan berpikir positif. Ya semuanya tuh sebenarnya harus kita pikir secara positif ya teman-teman, kayak apa-apa tuh kita pikir baiknya dulu gitu. Nah jangan langsung tiba-tiba ini ntar jelek gitu apa negatif, itu kan nggak baik, karena itu kan bikin juga kayak di kepala kita apa-apa udah pasti negatif semuanya, kayak nggak ada positifnya. Nggak boleh kayak gitu. Nah lampiaskan dengan hal yang positif kayak tadi. Sebenarnya tidur tuh positif juga teman-teman, karena kita nggak mengganggu orang lain soalnya ya, kecuali kita kayak datang kan sengaja nyari masalah. Nah itu udah nggak baik. Nah yang ketujuh tuh kayak anggap semua baik-baik aja. Cuma di sini masih yang ketujuh nih poinnya agak riskan nih teman-teman, kayak karena takutnya kita tadi kayak mendam emosi gitu. Suatu saat kan pasti akan meledak tuh emosi, mau sesabar apapun orang kan pasti ada batasnya kayak gitulah. Nah mungkin teman-teman ada yang kalau cara ngontrol emosi gimana? Pipa, kalau kamu emosi biasanya ngapain? Tidur kah? Kalau aku lebih ke diam kalau Diam. marah. Karena nggak tahu marah orang. Susah marah orang. Nah kalau Jamie gimana Jamie? Kontrol emosi itu ya anggap semuanya baik-baik aja, kayak nggak terjadi gitu. Kayak everything was alright, ya kan? Everything is okay. Everything okay gitu kan. Kalau Ran gimana Ran? Kalau aku sih lebih kayak cari tempat yang bikin nyaman. Jadi cari tempat yang lebih rileks biar bisa mikirin gimana cara ngontrol emosinya. Mungkin ya kayak yang udah disampaikan tadi, diam beberapa detik, berpikir kenapa bisa saya emosi itu, terus ya rileks, tenangin diri.
Gitu. Mungkin kalau untuk cari masalahnya di depannya aja. Setidaknya kita udah tenang dulu. Sambil sore-sore ngopi ya kan, Iya, senja-senja. tak ngopi gitu. Nah, senja. Kalau Ansari gimana sih? Sebenarnya poin-poin yang udah kamu masukin udah banyak masuk sih, Nat. Udah relate ya? Pertama tuh kayak diam, terus tarik napas, kemudian nyari suasana baru, tempat gitu kan. Tempatnya pasti terdapat banyak orang gitu kan. Nah, kadang aku biasanya nyoba ngobrol. Nah, siapa tahu dari obrolan itu kan bisa ketularan kita. Vibes-nya orang tuh gimana. Jadi biasa aja. Terus kadang juga kalau misalkan nggak nemu orang, limpahinnya ke olahraga. Taruh musik pakai headset kencang setel lagu rock, ya udah. Terus kita nyadarin hal itu bakalan berlalu gitu kan. Emosinya itu bersifat sementara. Terus aku dapat tips juga dari salah satu podcast di YouTube. Nah, kalau kita emosi, itu sebenarnya metodologi dari Buddhis sih, Buddhism. Kalau kita emosi cukup lihat cermin. Katanya sih gitu ya. Tapi belum pernah juga nyobain. Mungkin Lagi karena marah. lihat yang Ya, tadi yang berlebihan. Jadi kita natap diri sendiri gitu. Mau marahin diri sendiri kayak nggak bisa gitu. mungkin kayak gini, kayak kok mukaku aneh ya gitu kan kalau lagi jutek gitu. Iya. Kayak gitu. Betul. Nah, kalau Itu Mawar, kalau udah dapet poinnya, baru deh refleksi, terus alihin ke hal yang positif. iya. Kita bisa ngeliat sisi baiknya. Ya, jadi kayak harus apa-apa lihat yang positif tadi kan. Kayak harus berpikir positif gitu. Pasti dari sebuah kesalahan atau sebuah masalah gitu pasti ada yang baiknya juga sebenarnya. Nggak semuanya itu buruk gitu. Kalau Mawar ngapain? Kalau emosi. Paling lebih ke itu Kak, ke kamar terus diam, habis itu dengerin lagu sih Kak. Nah, dengar lagu ya tetap. Iya. Ya sih, karena emang enak sih kalau lagu tuh kan, mungkin banyak orang yang dengar lagu sambil belajar gitu ya. Kayak di semua emosi itu bisa kita masukin kayak dengerin lagu. Kenapa? Kayak ya lagu itu kan bawa kita tenang gitu kadang. Habis itu ada juga yang kita lagi mau nge-vibe gitu kan, vibing itu pasti enak pakai lagu gitu. Jamming kadang kan pasti lagu. Oke, habis itu mau pindah. Nah, jadi mungkin ini apa? Kayak tadi udah teman-teman jawab gitu kan, kayak lagi sedih itu ngapain, lagi bahagia itu ngapain kan. Jadi sebenarnya sesi ini kita udah nggak perlu lagi, tapi mungkin kalau yang masih mau ada sharing boleh, kayak mungkin lebih kayak spesifiknya sedang bahagia, sedang sedih, mungkin lebih enaknya ngapain gitu. Tapi dari teman-teman tadi, dari menurut aku ya udah kayak jelas di aku gitu, aku udah paham teman-teman tuh ngapain aja kalau lagi sedih, lagi bahagia. Sebenarnya kita kan pasti sama semua sih, kalau lagi sedih tuh ngapain, lagi bahagia ngapain kan. Kayak tergantung hobi aja sebenarnya, minat kita. Tadi mungkin ada yang kayak olahraga, lagi sedih makan gitu kan. Itu beberapa orang pasti punya kesamaan. Nah, jadi kita sebelum ngakhirin, aku mau ngasih video buat yang terakhir. Jadi mungkin kita bisa nonton bareng videonya. Udah, aku udah sharing audio belum? Bentar. Ada suaranya nggak? Kecil ya? Hai semuanya, saya Ada. Alexandra, dan hari ini kita akan membahas topik tentang kesehatan, terutama kenapa sih seseorang nggak bisa mengontrol emosinya. Stay tune di Squad Health. Kadang-kadang kita ngeliat ada orang yang kok kayaknya susah banget ya mengontrol amarahnya. Kalau sesekali sih wajar ya, tapi kalau sering jangan-jangan itu gejala dari intermittent explosive disorder. Intermittent explosive disorder merupakan ekspresi kemarahan yang ditandai dengan kekerasan verbal maupun fisik. Biasanya terjadi berulang kali, bisa di rumah, bisa di jalan, bisa di tempat umum. Dan kalau misalnya terjadi berulang kali,
Kita pun seringkali melihat, kok kayaknya nggak sesuai ya kemarahannya sama situasi yang lagi dihadapin, malah cenderung berlebihan. Ledakan kemarahan ini sih biasanya sebentar, tapi sering berulang, jadi sangat berpengaruh dan berdampak negatif pada Anda ataupun orang-orang di sekitar Anda, seperti pada pekerjaan Anda ataupun pada pasangan. Hal ini menetap, tapi seiring berjalannya waktu, tingkat frekuensi dan intensitas kemarahan itu bisa menurun kok. Intermittent explosive disorder biasanya menunjukkan gejala yang tiba-tiba, tapi biasanya orang-orang tersebut sudah terlihat mudah tersinggung, impulsif atau sangat mudah terpengaruh emosi, agresif, dan mudah marah sepanjang waktu. Hal tersebut biasanya ditandai dengan kemarahan yang sering terjadi, pikiran yang kalap, palpitasi, tremor, ataupun dada yang sesak. Dampak negatif dari kemarahan yang eksplosif ini antara lain terjebak dalam amarah dan argumen yang sulit, berteriak, menampar, memukul, berkelahi, bahkan mengancam hewan ataupun orang lain. Setelah itu, biasanya mereka malah merasa malu, bahkan menyesal. Penyebab pastinya sih tidak diketahui, tapi selalu ada faktor lingkungan dan biologis. Biasanya sudah muncul pada usia di bawah 6 tahun sampai 40 tahun. Walaupun paling sering terjadi pada individu yang berusia di bawah 40 tahun. Faktor lain yang menyebabkan hal ini adalah lingkungan yang kurang stabil, baik secara fisik, seperti ada kekerasan, ada pelecehan, atau secara emosional, ada kemarahan, hukuman yang terlalu berat di masa anak-anak mereka. Lalu ada faktor genetik, yang mana hal ini bisa ditunjukkan dengan abnormalitas pada struktur otak, sehingga kita sulit sekali mempertimbangkan perilaku dan emosi kita. Hal ini juga berpengaruh terhadap ketidakseimbangan neurotransmitter yang menyebabkan adanya pesan yang berbeda terhadap otak kita sehingga seringkali terjadi kemarahan yang berulang. Bagi kamu yang memiliki gangguan intermittent explosive tadi, pencegahan kemarahan memang sulit sekali dilakukan. Tapi itulah pentingnya kamu mencari pertolongan terhadap profesional seperti ke psikolog ataupun ke psikiater. Nah, berikut tips-tipsnya supaya insiden-insiden kemarahan itu tidak terjadi lagi. Pertama, lakukan terapi dengan disiplin dan konsisten. Jangan lupa untuk melakukan latihan di rumah ketika menghadapi emosi atau kemarahan kamu. Kedua, lakukan latihan relaksasi seperti bernafas yang dalam, yoga, ataupun melakukan refreshing yang seringkali kamu lakukan untuk rileks. Ketiga, ubahlah sudut pandang kamu. Carilah sudut pandang yang lebih positif, menenangkan, dan logis, sehingga kamu bisa menghadapi situasinya dengan rasional. Keempat, pelajari cara komunikasi yang baik. Dengerin dulu pesan mereka mau ngomong apa sih sama kamu, lalu ketika kamu mau melontarkan sesuatu, coba pertimbangkan, apakah itu akan menyakiti orang lain atau tidak. Terakhir, kalau kamu sudah kewalahan dalam mengatasi stresor yang terjadi di lingkungan kamu, nggak ada salahnya untuk merubah lingkungan kamu atau sekedar mencari me time untuk menenangkan diri kamu. Karena bersifat multifaktor, penanganan yang biasa dilakukan untuk individu dengan intermittent explosive disorder ini adalah dengan psikoterapi dan medikasi. Psikoterapi yang biasa diterapkan pada individu dengan intermittent explosive disorder ini adalah cognitive behavioral therapy atau terapi perilaku kognitif, yang mana tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah, apa sih yang memicu kemarahan dan perilaku apa yang memunculkan kemarahan itu. Yang kedua adalah belajar untuk mengelola emosi, yaitu dengan menstabilkan emosi kamu, belajar untuk rileks, belajar untuk memodifikasi pikiran yang negatif menjadi lebih positif, serta belajar untuk mencari jalan keluar terbaik dalam menyelesaikan masalah kamu. Selain itu, medikasi yang biasa diberikan kepada individu dengan intermittent explosive disorder adalah antidepresan dengan golongan SSRI, mood stabilizer dengan golongan antikonvulsan, ataupun pengobatan lainnya bila diperlukan. Nah, itu tadi seputar informasi mengenai kenapa sih seseorang nggak bisa mengontrol emosinya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Nah, oke teman-teman. Kita balik. Nah, mungkin dari video tadi
Coba apa yang teman pahami tentang emosi untuk lebih lanjut lagi? Mungkin ada yang mau sharing tentang video tadi. Apa sih yang poin yang didapat dari teman-teman? Boleh siapa aja kok yang mau. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Nah, teman-teman, dari yang kita bahas tadi, mungkin kita udah mulai lebih paham kan tentang kayak gimana sih cara ngontrol emosi yang baik dan tepat gitu. Nah, dengan tadi juga teman-teman sharing kan pas lagi sedih, bahagia, ataupun emosi-emosi yang lain tuh, yang tentang marah dan sebagainya. Jadi kita tahu kayak, oh mungkin selain aku pakai cara aku yang kayak biasanya gitu kan, kita bisa ganti dengan cara yang mungkin kayak teman-teman yang lain gitu. Kita coba-coba, misalkan lagi sedih, senang, bahagia, saling berbagi gitu kebahagiaan. Nah, dari situ kita bisa kayak mungkin yang tadinya mungkin emosinya sering berlebihan, udah bisa mereduksi emosinya sendiri dengan layanan tadi. Lebih tentang sharing knowledge tadi. Nah, mungkin kayak pertemuan kita palingnya sisa 5 menit lagi ya teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau apa boleh gitu ditanyakan sebelum kita berpisah untuk enggak selama-lama ya. Sementara ya berpisah. Selama-lamanya bahaya kan. Aku deh, Nat. Coba. Mungkin sedikit ngasih kesimpulan sekalian juga nanya atau mengkonfirmasi ya terkait awal tadi kan kita berangkat dari awal nih, dari emosi. Nah, emosi itu kan sebenarnya banyak juga kan disalahartikan ya sama orang-orang. Cenderung konotasinya itu negatif, tapi sebenarnya emosi itu ada dua, yaitu positif dan juga negatif. Nah, tadi juga belajar terkait tipsnya ngontrol sedih, marah, bahagia segala macam. Nah, wajar nggak kira-kira kalau misalkan kita excited nih terhadap sesuatu, baik itu positif ataupun negatif. Nah, lebih ke gimana sih, wajar aja nggak kira-kira kalau kita berlebihan gitu dalam mengekspresikan, baik yang positif ataupun negatif. Mungkin kalau yang ke arah positif tadi kan lebih baik kan, karena kita kan bakal share happiness gitu, kayak berbagi kebahagiaan. Orang pasti ngerasain energi kita. Nah, kita tahu kadang kayak energi orang ini, misalkan dia lagi senang, oh tahu, oh pasti dia ada lagi sesuatu nih, lagi bahagia kan. Nah, tapi kalau yang negatif itu mungkin kayak lebih ya udah biasa aja kan, kayak kita tahan tadi. Jangan sampai kita luapkan gitu emosinya. Mungkin luapkan ya nggak apa-apa sendiri gitu. Kayak di tempat sepi ya udah. Tapi ya jangan sampai kayak kita ngerusak barang tadi, itu nggak boleh kan. Kayak kita lampiaskan kayak ke barang atau karena bakal timbul penyesalan tadi. Kayak wah nyesel nih pasti habis udah redup gitu kan emosinya, pasti kita kayak wah ingat lagi kayak kok bisa sih aku sampai ngerusak gitu, itu kan nggak baik. Ya lebih mungkin kayak lebih ya udah kebiasa aja tadi, mungkin lebih ke dengar lagu atau jalan-jalan aja daripada kita ngerusakin sesuatu. Mungkin ada lain yang mau share atau enggak? Kak Cesar, aku mau bertanya. Ya. Ini lebih ke emosi positif. Kan namanya juga kan anak muda, biasanya emosi positifnya itu lebih ke percintaan. Nah, yang ingin aku tanyakan, bagaimana kalau seseorang bisa dibilang kayak sudah terlalu meluap-luap tuh tentang percintaannya. Yang ingin aku tanyakan gimana cara ngontrolnya gitu. Bucin gitu. Maksudnya supaya, ya maksudnya gitu terlalu bucin gitu. Nah, Cara ngontrolnya gimana? sebenarnya kalau bucin tuh nggak apa-apa teman-teman. Tapi jangan sampai kita lupa akan segalanya gitu. Paham ya? Karena kadang kita kan karena terlalu fokus sama pasangan kita kan, kayak gitu. Jadi apa-apa tuh kita lupain kayak hal-hal yang menurut kita penting, apalagi kayak tugas. Nah, itu lebih penting kan kita kerjain dulu. Terus tentang waktu juga mungkin kita nggak mungkin kan 24 jam sama
pasangan pasti. Semuanya kan kita ada kesibukan masing-masing. Kayak pasangan kita pasti ada juga kesibukannya kan. Ya mungkin kalau lagi bisa kita temenin mungkin kalau dia lagi mau kan. Mungkin kalau lagi enggak. Karena kadang kita pasti butuh waktu buat sendiri gitu. Ya kan? Karena segala sesuatu tuh nggak mungkin kita share ke orang lain. Pasti ada saatnya kita sendiri gitu. Karena ya kalau bucin yang penting kontrol aja, jangan sampai dibutakan oleh cinta gitu kan, ada kan istilahnya buta gitu karena terlalu sayang gitu. Dan juga kita sampai ya jadi kayak menjauh gitu dari teman-teman juga kan, kadang kita terlalu bucin jadinya kita dilarang ini itu posesif kadang kan. Nah itu kan emosi yang nggak baik sebenarnya, karena itu bisa bikin kita ya emosi negatif tadi kayak mikir aneh-aneh. Apalagi cowok kan. Nah, ini ada satu quotes kalau cowok nih tentang cewek. Kalau laki itu sebenarnya yang bikin dia salah atau emosi itu karena pikiran dia sendiri gitu. Jadi aku pernah baca kan gitu. Jadi laki itu yang bikin salah ya udah pikiran dia sendiri. Sebenarnya hal itu nggak bakal kejadian tuh misalkan tentang cewek kan. Kita ngelarang cewek kita gitu. Nah, kita tuh terlalu negatif berpikirnya. Coba sekali-sekali tadi kita balik. Ya udah kita positif ya. Oh, mungkin dia cuma main karena temannya kan. Kita balik lagi kayak kalau kita ke posesif itu kayak gimana ya? Ya karena dia lebih kenal temannya duluan daripada kita ibaratnya. Waktunya dia kan lebih lama sama temannya. Nah, mungkin kita memang spesial di dia sekarang tapi kan. Ya, semoga-moga kalau sampai jadi nikah kan nikah kan. Kalau enggak ya gimana gitu kan. Makanya kayak pacaran ya udah ada batasnya. Sayang boleh gitu kan. Asal bego tuh jangan. Ya itu. Mungkin ada yang lain. Iron ya udah puas jawabannya. Puas, sangat puas dengan jawabannya. Makasih Kak. Sama-sama. Mungkin ada yang lain mau tanya lagi atau gimana? Ya gitu teman-teman, kayak saya kita punya pasangan tuh kan, pasti kayak emosi kita tuh campur aduk gitu kan, gelisah, galau kadang hari ini, besok senang lagi. Jamie gimana sama pasangan? Aman kok, aman. Nggak apa-apa lah bucin kan, asal biasa tuh banyak yang pura-pura nggak bucin padahal diam-diam bucin kan, itu banyak juga ya, orang-orang kayak cek-cuek gitu. Jamie expert katanya. Bucin tingkat dewa. Oke, berarti kita udah hampir 45 menit ya teman-teman. Ya mungkin kayak nggak usah terlalu banyak lagi kan, kayak kita udah paham tadi, udah mungkin teman-teman juga nambah ilmu baru kan tentang emosi dan sebagainya. Dan mungkin kalau ada kurang-kurangnya boleh ditambahin gitu atau lebih ditanyain kan, mungkin ada yang kelewat tadi tentang poin-poinnya Miss. Jadi kita dokumentasi dulu lah. Kalau bisa on cam ya. Ya udah siap belum? 1, 2, 3. Oke. Ya mungkin itu aja. Apa mau ditutup dengan doa lo kan? Kan nggak enak kan udah dibuka. Nanti doanya sampai sore gitu. Nggak mungkin kan? Doanya jangan harus ditutup dulu. Nah, ya teman-teman, mari kita tutup dengan doa. Doa selesai. Amin. Ya, terima kasih teman-teman buat hari ini. Thank you buat udah join. Makasih ya semua.